Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijaluddin Trilaksana dari kelas 6A. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan layanan cloud computing berjenis IaaS atau infrastruktur as a service pada Microsoft Azure. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah cloud computing. Microsoft Azure adalah platform yang menyediakan layanan cloud berbayar yang dimiliki oleh Microsoft. Layanannya seperti IaaS atau infrastruktur as a service, lalu ada PaaS atau platform as a service, dan SaaS ada software as a service. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk memanfaatkan layanan cloud computing yang disediakan oleh Microsoft Azure berjenis IaaS atau infrastruktur as a service. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buat terlebih dahulu akun Microsoft Azure-nya di situs resmi Microsoft Azure di link berikut. Tapi jika kita seorang mahasiswa atau pelajar, kita dapat masuk ke link berikut ini agar kita akan mendapatkan saldo atau kredit $100 dari Microsoft Azure-nya. Kita bisa klik Start Free. Lalu di sini jika belum mempunyai akun, kita bisa daftar terlebih dahulu akunnya. Tapi jika kita sudah memiliki akun, kita bisa masuk langsung menggunakan akun kita. Jika kita sudah mendaftar lalu login, kita akan dialihkan ke portal Microsoft Azure-nya seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan membuat virtual machine-nya dengan masuk ke home. Lalu kita pilih virtual machine. Lalu di sini kita pilih add. Pada tab basic ini kita disediakan form, kita isikan terlebih dahulu formnya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk project detailsnya di resource group kita pilih. Jika tidak ada pilihan, kita bisa membuat baru, create new. Nanti kita pilih apa yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk virtual machine name-nya kita beri nama virtual machine-nya. Untuk regionnya kita pilih Asia Pasifik, Southeast Asia. Untuk image-nya ini kita pilih Windows Server 2012 R2 Data Center Gen 1 dan size-nya standar D2S V3. Jangan lupa untuk administrator account-nya, yaitu username-nya kita isikan dan juga passwordnya agar nanti untuk masuk ke virtual machine-nya. Dan untuk public inbound-nya kita pilih allow selected port dan select inbound port-nya yaitu RDP 3389. Setelah kita isikan semua form yang disediakan, kita bisa klik review and create. Lalu di sini akan menampilkan hasil inputan formnya. Jika sudah sesuai, kita klik create. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, kita bisa mengklik tombol go to resource. Lalu pada tab connect ini kita pilih RDP. Lalu kita download RDP filenya. Setelah di-download, kita buka filenya. Kita masukkan username dan password yang sudah kita inputkan sebelumnya. Maka kita akan masuk ke virtual machine-nya.
Selanjutnya kita akan membuat web pada web server IIS di virtual machine-nya. Pertama kita buka dulu server manajernya pada virtual machine. Lalu kita pilih add roles and feature. Lalu kita klik next. Pada installation type-nya kita pilih role based or feature based installation. Lalu next. Lalu di sini kita pilih select a server from the server pool. Next. Pada server roles-nya kita pilih web server IIS, kita centang. Lalu kita add feature. Lalu next. Pada feature-nya kita pilih network load balancing and TFTP client. Setelah itu kita next. Lalu next. Pada role service IIS-nya kita centang HTTP redirection-nya. Lalu kita juga centang FTP servernya. Lalu next. Setelah itu kita bisa klik install. Lalu tunggu proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, kita dapat menyimpan file website kita pada folder di C. Lalu kita masuk ke inetpub, lalu www.root. Nah, di sini kita bisa menyimpan file dari website kita agar nanti tampilan websitenya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita buat folder web. Lalu di sini saya sudah menyiapkan baris HTML sederhana yang nantinya tampilannya akan seperti ini ketika diakses. Selanjutnya kita akan coba mengakses web IIS Windows Server menggunakan IP address. Pertama kita buka terlebih dahulu Internet Information Service Manager-nya. Lalu kita pindah ke panel sebelah kiri. Pada default website ini kita klik kanan, lalu kita pilih edit bindings. Kita pilih baris yang ini, lalu kita edit. Di sini kita masukkan IP address dari virtual machine-nya. Bisa kita lihat dengan drop down di sini 10.1.0.4, lalu oke. Setelah itu jangan lupa kita close terlebih dahulu, lalu kita buka Windows Firewall with Advanced Security. Pada Windows Firewall with Advanced Security ini kita masuk ke panel sebelah kiri, ada inbound rules. Lalu kita pindah ke sebelah kanan, kita klik new rules. Pada rule type kita pilih port, lalu next. Lalu pada protocol and ports kita pilih TCP, lalu kita pilih specific local ports dan isikan local ports-nya yaitu default website dari IIS-nya yaitu 80. Lalu next. Pada action kita pilih allow the connection. Next. Pada profile kita centang semuanya domain, private, public. Next. Pada name ini kita masukkan nama inbound-nya. Misalnya akses web IIS dengan IP address. Lalu finish.
Setelah kita mengatur Windows Firewall-nya, kita keluar dari atau minimize virtual machine-nya, lalu kita kembali ke website dari Microsoft Azure-nya atau portal Microsoft Azure-nya. Di sini kita kembali ke home, lalu kita pilih virtual machine, lalu pilih virtual machine yang sudah kita buat tadi. Lalu pada daftar setting ini kita pilih networking dan kita add inbound port rule. Setelah itu kita ubah servisnya dari custom menjadi HTTP, lalu kita add. Setelah prosesnya selesai, kita bisa mengakses web yang sederhana tadi yang sudah kita taruh di virtual machine-nya atau di folder C, terus inetpub atau inetpub, www.root, web, dan ini file dari website sederhananya atau baris HTML-nya. Kita bisa akses secara public di luar virtual machine-nya dengan memasukkan IP address publiknya. Untuk melihat IP address publiknya, kita bisa lihat di sini ada IP address publiknya pada virtual machine-nya, yaitu 52.187.160.251. Atau sebenarnya di portal Microsoft Azure juga ada di sini NIC public IP 52.187.160.251. Coba kita akses pada komputer di luar virtual machine-nya atau pada browser di luar virtual machine-nya. Jangan lupa kita kasih slash web karena di file website kita terdapat di dalam folder web. Maka jangan lupa kasih slash web. Coba kita akses, dan website sederhana tadi yang sudah kita simpan di folder virtual machine-nya di dalam virtual machine bisa kita akses di luar virtual machine atau bisa kita akses secara public. Maka seperti itu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan layanan cloud computing jenis IaaS atau infrastruktur as a service pada Microsoft Azure. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.